Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat Titik Lapasang dengan NPM 22034024 dan teman saya Putri Sitaringgi dengan NPM 22034001. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Lubuk Banggai, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul Hubungan Aliran Klasik dan Neoklasik. Baiklah, izinkan saya untuk memulai presentasi kami, yaitu yang pertama, kritikan para penganut sosialis Marxis terhadap mazhab klasik. Pemikiran mazhab klasik banyak terdapat kelemahan-kelemahan karena cenderung lebih merugikan masyarakat serta kaum proletariat. Revolusi industri memang membawa kemajuan suatu bangsa dan banyak kekayaan, tetapi banyak dari rakyat, terutama para kaum buruh yang hidupnya tetap miskin karena gaji buruh bukan hanya sangat rendah, tetapi juga selalu ditekan untuk bekerja. Mazhab neoklasik lahir karena adanya berbagai kritikan terhadap mazhab klasik. Pada akhir abad ke-19 lahirlah mazhab baru yang sekarang dikenal dengan nama neoklasik. Mazhab ini lahir sebagai sebuah pembelaan terhadap mazhab klasik yang telah mendapat banyak kritikan dan menganut mazhab sosialis Marx. Neoklasik melahirkan konsep baru, analisis yang dipergunakan oleh Karl Marx, sosialis, untuk meramal kejatuhan sistem kapitalis, berkritik tolak dari teori nilai tenaga kerja dan tingkat upah. Kaum klasik melihat harga dari sisi produsen, jumlah pengorbanan yang dikeluarkan atau biaya. Kaum marginalis atau kaum neoklasik melahirkan pemikiran baru tentang harga. Mereka melihat dari sisi konsumen, yaitu kepuasan marginal dari mengkonsumsi satu unit barang terakhir. Menurut hukum Heinrich-Clausen I pada tahun 1810 dan 1885, kepuasan marginal atau marginality utility dari pengkonsumsian suatu barang akan semakin turun jika barang yang sama dikonsumsi semakin banyak, sehingga sumber daya dan dana yang tersedia selalu terbatas secara relatif untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang relatif tidak terbatas adanya. Kemudian, paradoks intan dan air. Smith menjelaskan bahwa air sangat berfaedah tetapi mempunyai harga yang sangat rendah karena biaya yang diperlukan untuk memperoleh air kecil atau tidak ada sama sekali. Sebaliknya, intan yang kurang berfaedah bagi manusia tetapi nilainya sangat tinggi karena diperlukan biaya yang sangat tinggi untuk memperoleh intan tersebut. Menurut kaum neoklasik, nilai atau harga intan lebih tinggi dari harga air bukan karena biaya untuk mendapatkan intan lebih besar daripada untuk mendapatkan air, melainkan karena utilitas marginal atau utilitas dari pengkonsumsian satu unit intan yang besar. Karena itu orang mau menghargai intan lebih tinggi daripada air. Perbedaan mazhab neoklasik dan klasik. Mazhab klasik menjelaskan segala kondisi ekonomi dalam kerangka kekuatan-kekuatan misterius atau invisible hand, tangan-tangan tak terlihat. Maka dalam mazhab neoklasik mencoba memberi penjelasan lengkap dengan memfokuskan pada mekanisme-mekanisme aktual yang menyebabkan terjadinya kondisi ekonomi tersebut. Konsep neoklasik bisa dikatakan penyempurnaan kembali terhadap teori mazhab klasik. Sisi Keynes di antara teori klasik dan neoklasik. Teori Keynesian adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide seorang ekonom Inggris yang abad ke-20, John Maynard Keynes. Keynes juga dianggap sebagai peletak dasar
ekonomi makro yang sebelumnya, baik aliran klasik maupun neoklasik, menggunakan analisis ekonomi secara mikro. Keynes melihat hubungan di antara variabel-variabel ekonomi seperti pendapatan konsumsi, tabungan, pajak, pengeluaran pemerintah, ekspor-impor, pengangguran, inflasi secara agregatif. Pandangan Keynes sering dianggap sebagai awal dari pemikiran ekonomi modern. Keynes banyak melakukan pembaruan dan perumusan ulang doktrin-doktrin klasik dan neoklasik. Doktrin yang dikritisi oleh Keynes. 1. Penawaran akan selalu berhasil menciptakan pemerintahnya sendiri. Supply creates its own demand. Pendapatan yang diperoleh akan seluruhnya dibelanjakan. 2. Tenaga kerja akan terserap secara penuh, full employ, jika didasarkan kepada mekanisme pasar, karena orang-orang yang tidak bekerja tersebut akan bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah, yang mendorong pengusaha untuk mempekerjakan labor lebih banyak, sehingga akhirnya semua yang mau bekerja akan memperoleh pekerjaannya. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, moga mendapat nilai yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.